Shalom semuanya. Bersyukur minggu ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah di gereja. Walaupun masih ada sebagian yang di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Alam semesta
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali itu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur berkesempatannya Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang mengambil bagian ya Tuhan, maupun jemaat-Mu ya Tuhan yang memuji Engkau, baik yang ada di rumah juga Engkau memberkati Tuhan. Kami rindu segala pujian, hormat, syukur kami yang kami naikkan ya Tuhan boleh berkenan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Dinyatakan
dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saya akan buka ruang kesaksian. Mungkin Anda yang mau bersaksi, saya persilakan. Saya yakin dan percaya semua diberkati, amin. Sudah berapa bulan kita nggak ibadah, mungkin ada yang mau disaksikan. Baik, kalau nggak ada, saya bersyukur buat hari ini, buat pertolongan Tuhan. Tuhan mampukan saya. Maaf, saya pakai masker di depan karena lagi flu dan batuk. Saya bersyukur Tuhan mampukan. Sebenarnya semalam udah nggak ada suara sama sekali. Hidung juga mampet banget, tapi bersyukur pagi ini bangun saya minum air garam, saya minum air lemon hangat, semuanya saya minum. Dan bersyukur boleh bersama-sama memimpin pujian tempat ini. Saya juga bersyukur buat bulan Juni ini ya, Tuhan Yesus baik bagi saya, khususnya untuk pendidikan, berstudi saya. Pastinya nggak pernah menyangka akan sampai ke titik ini. Kemarin tanggal 25 saya udah sidang skripsi. Saya bersyukur apa yang sudah berjalan selama ini udah 7 tahun ya, maksudnya sebentar lagi di DO sebenarnya. 7 tahun bukan karena saya nggak pintar atau apa, tapi karena cuti gitu ya. Saya bersyukur di titik-titik terakhir Tuhan menolong, bahkan segala biaya Tuhan cukupkan. Dan saya bersyukur juga sidang skripsinya boleh berjalan dengan baik. Dan dosen pembimbing saya bilang, Pak, ini gimana, mesti direvisi atau segala macam? Enggak, ini mah udah beres revisinya, paling 1% doang gitu ya. Cuma di footnote dan kata-kata yang 1-2 yang salah. Saya bersyukur berpertolongan Tuhan. Saya percaya ini bukan keluarga saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan semuanya saya kembalikan ke pujian kepada Tuhan, karena saya percaya semua yang saya capai, semua yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya, semua yang terbaik. Kalau dipikir secara manusia, saya udah menyerah, saya nggak sanggup ya. Kuliah, lagi hamil Selo juga kuliah, si Selo juga di dalam kandungan udah ikut kuliah. Terus setelah lahir juga harus ngurus gitu ya. Karena ya semua tahu karena penyakit Selo ya, saya berhenti. Saya udah mau berhenti itu. Terus papinya Selo bilang, gak apa-apa, lanjutin aja gitu. Jadi setelah 2 tahun operasi jantung sudah selesai, baru saya lanjutkan. Dan saya puji Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Tuhan mampukan, walaupun secara manusia udah malas mikir ya, tapi ya puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Terima kasih, mungkin itu aja kesaksian saya. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Kau setia. Syukur Yesus, Kau baik Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan
hati kami Bapa. Untuk kami pray sungguh-sungguh lagi Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Oh haleluya, lama syukur, lama musik. Engkau Allah yang baik Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Khususnya buat pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang subur Tuhan, dan kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Berbicara ya pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kembali bersama-sama beribadah ya, walaupun tidak semua, tetapi saya percaya ini sukacita yang luar biasa ya. Kita semua sudah berapa lama ya? 3 bulan, hampir 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Tapi bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan. Tetapi saya menghimbau kita semua Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jaga diri masing-masing. Kita berdoa juga ya, berjaga-jaga juga ya. Tapi kita percaya, kita terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan senantiasa Leo bisa next Leo, karena pointer saya tidak jalan. Oke, makasih ya. Kebutuhan terpenting keluarga ya. Firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang keluarga, tentang anak. Jadi Bapak Ibu, mari kita semakin mengokohkan keluarga kita. Dan Bapak Ibu atau teman-teman pemuda yang belum menikah, yang mau persiapan menikah, saudaraku, Erik Putri sudah mau persiapan. Kiranya ini boleh memberkati kita semua ya, dan saya berdoa firman ini boleh berbicara kepada setiap hati kita ya. Kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 ya. Boleh bisa next? Atau saya boleh pinjam mouse-nya Leo, mouse. Saya pinjam mouse-nya. Oke. Bapak Ibu kelihatan Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan ini ya. Yang pria membaca yang genap dan wanita membaca yang ganjil ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Pria genap, wanita ganjil. Pria bersama dengan saya 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali ketika kita bicara tentang keluarga, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat keluarga kita semakin baik secara ekonomi, secara kebutuhan pangan, sandang, papan, saudaraku ya. Kita mikirnya selalu seperti itu. Tidak salah saudaraku ya, memang kita butuhkan semuanya itu. Tetapi di atas semuanya itu saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menyadari kebutuhan yang paling penting di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikatakan oleh Allah. Nah, ini menjadi
kerinduan kita seharusnya menjadi sebuah pergumulan kita, saudaraku, sebagai orang tua, bahkan kita semua, ketika saudara memikirkan apa-apa yang saudara perlukan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Ketika kita hanya memikirkan tentang mungkin kebutuhan anak kita sebagai orang tua, saudara yang bekerja, kita hanya memikirkan bagaimana nanti ketika masa depan saya, bagaimana saya berinvestasi untuk kebutuhan, ya. Ketika kita hanya memikir hanya itu, saudaraku, ujung-ujungnya kita sebenarnya kalau hanya itu tujuannya apa kira-kira? Kita hanya ingin bertahan hidup sebenarnya, ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita kepada keluarga kita ini bukan untuk memperpanjang umur mereka dengan segala fasilitas yang ada, saudaraku. Ya, semuanya akan mendukung mereka ketika mereka hidup. Tetapi tujuannya bukan supaya mereka bertahan hidup sebenarnya. Bukan supaya mereka mempunyai hidup yang lebih lama, saudaraku. Ini bukan bagian kita. Tetapi bagian kita adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi hidup di dalam kekekalan itu. Apa yang kita berikan, saudaraku, di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, itu akan menentukan pada waktunya di dalam kekekalan atau tidak. Ketika saudara bicara tentang kebutuhan jasmani, ya, pekerja saudara pergi pagi, pulang petang, banyak P, saudaraku, ya, sampai potong pajak perpuluhan, payah, pegel-pegel, saudaraku. Nah, kalau hanya itu saja, saudaraku, Tuhan berkata ini orang ini belum hidup. Meskipun saudara mungkin semangat bergairah menghadapi dunia ini, saudaraku, tetapi ketika kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul kita butuhkan di dalam kehidupan rohani kita belum hidup di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudaraku, kita sebagai orang tua, mari kita kembali mengokohkan lagi keluarga kita. Bahkan kita yang mungkin mau menikah, belum menikah, seperdoa ini juga berbicara kepada kita. Suatu kali saudara pasti akan menikah, saudara pasti akan punya anak, dan kita pakai firman Tuhan ini untuk membekali keluarga kita dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, ya. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang mengajarkan kebenaran, apalagi kepada anak-anak sejak dini kita, seringkali saya ngomong kepada pemuda, sejak muda kita, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini bicara tentang pondasi sebenarnya, ya. Ibarat sebuah bangunan, saudaraku, ya. Ketika saudara melihat bangunan, pondasinya itu nggak kelihatan. Ya, yang ada itu hanya sebuah bangunan. Tetapi pondasi itu akan kelihatan manfaatnya ketika apa? Ketika ada gempa, ketika ada mungkin angin badai, angin topan, banjir, saudaraku, melanda rumah itu, atau mungkin bom dari teroris, saudaraku, ya. Ketika kita melihat bangunannya tetap kokoh, berarti pondasinya itu kuat. Nah, di dalam kehidupan kita juga begitu, saudaraku, ya. Kehidupan rohani itu tidak bisa dilihat di dalam setiap kita. Orang itu nggak bisa melihat kehidupan rohani seperti apa yang kita punyai, yang kita miliki, saudaraku, ya. Kehidupan rohani di dalam keluarga pun orang nggak akan lihat. Tetapi sewaktu-waktu mereka akan melihat ketika apa? Ketika punya masalah, ketika punya pergumulan, kehidupan rohaninya seperti apa itu akan kelihatan. Dari cara apa, saudaraku? Responnya itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya berdoa firman Tuhan ini bukan hanya sekedar ketika saudara mungkin datang ke gereja mendengar firman Tuhan, mendengar, apalagi saudaraku, saya percaya hari-hari ini begitu banyak mungkin kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari media online, media sosial, media-media virtual internet, saudaraku, ya. Tetapi ketika kita hanya mendengar itu, menerima itu hanya sebagai informasi, nggak sampai di dalam hati, nggak akan mempengaruhi apa-apa di dalam hidup kita, ya. Oleh karena itu, saudaraku, apalagi kita sebagai orang Kristen mungkin tidak sulit menemukan tulisan-tulisan firman Tuhan, ya, ditempel di rumah, ayat-ayat firman Tuhan, saudaraku, ya. Apalagi tentang buah-buah roh, mungkin ada ayat-ayat firman Tuhan lagi, ada salib lagi, saudaraku, ya. Kalau itu hanya sebagai simbol-simbol saja di dalam hidup kita, kalau itu tidak benar-benar kita pakai untuk menjalani hidup ini, saudaraku, nggak akan mempengaruhi apa-apa di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kira kita sudah familiar sekali dengan firman Tuhan ini. Tetapi saya mengajak kita semua untuk kembali, mengingat kembali, saudaraku, ya, bahwa teks firman Tuhan ini bagi orang Israel itu penting, ya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ulangan, ini adalah kitab-kitab atau isi-isinya
Musa ini mengingatkan kembali segala perbuatan Tuhan, segala firman Tuhan, segala perintah-perintah Tuhan kepada orang Israel sesaat sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya. Jadi penting bagi orang Israel pada waktu itu untuk mengerti, untuk memahami, terutama kepada anak-anak, saudaraku. Nah, Musa mau, saudaraku ya, ketika mereka di padang gurun itu, mereka mengalami Tuhan, mereka melihat Tuhan, saudaraku ya. Nah, anak-anak yang tidak mengerti pada waktu itu, orang tua harus mengajarkan itu, memberitahukan kepada mereka tentang Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang telah dilakukan bagi orang Israel selama di padang gurun. Apalagi perintah-perintah itu sudah menjadi perjanjian ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka mesti mengingat hal itu dan melakukan hal itu. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, saudaraku, dikatakan, kalau kamu dengan setia melakukan perintah Tuhan, Tuhan jagai itu. Tuhan jagai hidupmu, Tuhan jagai berkat-berkatnya selama di tanah Kanaan, saudaraku. Klausulnya adalah dengan setia melakukannya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk senantiasa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah firman Tuhan ini harus menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan harus menjadi bagian terpenting di dalam hidup kita. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan begini, saudaraku ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia itu kata diperhatikan itu sebenarnya kurang menjelaskan arti yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita baca, kalau Bapak Ibu suka baca dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris atau teman-teman ini ya yang sekolah teologi, ketika kita belajar bahasanya, artinya sebenarnya bukan diperhatikan, saudara. Artinya itu ada di dalam hati. Ya. Jadi firman Tuhan ini kalau harafiahnya mungkin secara lisannya boleh dikatakan, apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah ada di dalam hati. Ya. Jadi bukan sekedar diperhatikan, bukan sekedar dilihat, bukan sekedar aktivitas visual, saudara. Tetapi benar-benar Tuhan berkata bahwa firman ini, apa yang diperintahkan Tuhan ini mesti ada di dalam hati. Dan Musa mengingatkan itu khususnya kepada orang tua pada waktu itu. Artinya apa, saudaraku ya? Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kebenaran dari firman Tuhan ini adalah meletakkan sesuatu yang terpenting. Yaitu apa firman Tuhan itu? Di tempat yang terpenting, hati kita. Jadi sebelum Musa berkata kepada orang tua supaya mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya pada waktu itu, orang tua harus benar-benar memberikan tempat yang terpenting bagi firman Tuhan ini di hati. Ya. Jadi apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah ada di dalam hati. Tepatnya begitu mestinya. Bukan sekedar diperhatikan, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di ayat yang keempat dan kelima dikatakan begini ya. Yang terpenting itu apa sih sebenarnya, saudaraku? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu, ya. Ketika Musa berkata kepada orang Israel, saudaraku, Tuhan itu Esa. Sebenarnya ketika kita melihat konteks ini bukan hanya bicara menunjukkan pribadinya Tuhan sebagai Allah, tetapi Musa mau kepada orang-orang Israel ini, khususnya orang tua, menempatkan Tuhan ini di tempat yang utama, sebagai tempat yang prioritas, sebagai tempat yang kedudukannya itu melebihi dari apapun. Ya. Ketika kita bisa menempatkan sesuatu yang utama di dalam hidup kita, saudara, pasti dengan sendirinya kita akan mengutamakannya. Bukan hanya itu, kita pasti akan bisa mengasihi. Seperti ini, saudaraku ya. Ketika kita menempatkan firman Tuhan di dalam hati kita, kita akan bisa mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku ya, sebelum jauh orang tua itu menjelaskan perintah Tuhan kepada anak-anaknya, firman Tuhan itu mesti menjadi bagian di dalam hidup orang tua pada waktu itu. Prinsipnya begini, saudaraku ya, kalau kita tidak punya hati pada sesuatu apapun itu, bahkan dalam pekerjaan saudara mengerjakannya juga akan asal-asalan. Nah, Tuhan mau, saudaraku, di dalam kehidupan orang-orang Israel, firman Tuhan ini sungguh-sungguh ada di dalam hati.
bukan sekedar untuk apa namanya, saudaraku, informasi ya. Saya ngalamin, saudaraku ya. Saya merokok itu dari mungkin SMP ya, SMP, SMA sampai keluar, saudaraku. Saya ketahuan merokok itu ketika SMA. Ketahuan orang tua merokok ya. Saya didatangin, saudaraku ya, saya dipanggil, kemudian dimarahin itu. Kamu ini sekolah yang benar, belum kerja sudah merokok. Bapak Ibu tahu siapa yang memarahi saya? Ya orang tua saya, bapak saya. Karena bapak saya ngerokok, kata-kata itu nggak berarti apa-apa buat saya. Karena dia ngerokok. Kamu jangan ngerokok lah, kamu sendiri ngerokok, mungkin gitu, saudaraku ya. Nah, kebanyakan kita juga begitu mungkin ya. Dalam kehidupan kita sering kali ngomong kepada anak, ayo kamu ke gereja mungkin, saudaraku. Ayo kamu rajin ke gereja. Tapi kalau kita sendiri nggak ada keinginan untuk beribadah ke gereja sama Tuhan, nggak akan berarti apa-apa. Ini yang Musa sampaikan kepada orang Israel, saudaraku ya. Sebelum mereka bicara jauh tentang perintah Tuhan kepada anak-anak mereka, firman Tuhan ini mesti ada di dalam hati orang tua itu. Ya. Nah, pagi hari ini saudara, mari kita kembali mengokohkan keluarga kita ya, dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Kita sudah banyak akses sebenarnya ya. Saudara tidak perlu buka Alkitab di handphone kita ada firman Tuhan, saudara kemanapun bawa handphone kan ya. Bahkan mungkin lebih ingat handphonenya daripada anak-anak istrinya, saudara. Di situ ada firman Tuhan, di situ mungkin teman-teman yang ada grup WAG ya, grup WhatsApp grup gitu, ada firman Tuhan. Kita bisa baca situ, saudara. Sampai sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Kita perlu buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Ketika kita hidupi di dalam hidup kita, saudara, kita gampang ngomong tentang Tuhan kepada siapapun. Ya. Kita mesti berani menjadi teladan, saudaraku. Ya. Saya percaya tidak ada yang terlambat. Selama kita masih hidup, kita masih ada kesempatan untuk mengubah segala. Ngomong tentang firman Tuhan, kita tahu. Karena itu kita sungguh-sungguh meletakkannya di dalam hati kita yang terpenting. Ya, itu yang pertama, saudaraku ya. Kita belajar meletakkan firman Tuhan itu menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita, hati kita. Yang kedua, saudaraku ya. Ini satu statement lagi ya. Jika kita tidak menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita, kita tidak akan mau dan mampu mengasihi Tuhan dengan segala totalitas kehidupan kita. Ya. Itu akan kelihatan, saudaraku, dari cara kita, dari sikap kita, dari kelakuan kita, dari apapun itu akan kelihatan. Semuanya akan biasa-biasa, sikap kita juga akan biasa-biasa. Tetapi ketika firman Tuhan saudara kita, saudaraku, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, kalau kita nggak punya hati sama Tuhan, kita akan asal-asalan, ya, masa bodoh seperti itu, saudaraku. Dan hari ini, saudaraku, Tuhan kembali mengingatkan kita. Sebelum kita ngomong tentang Tuhan kepada keluarga kita, khususnya, mari kita menempatkan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Yang kedua, saudaraku, kita belajar untuk mengajarkannya itu tidak jemu-jemu. Ya, kelihatan Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, saudaraku ya. Musa, saudaraku, Musa ini pada waktu itu luar biasa, saudaraku. Dia menjadi perantara segala firman Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Israel ya. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengajarkan semua perintah Tuhan kepada orang Israel. Ya. Ketika Musa bicara kepada umat Israel, pada waktu itu, saudaraku, mereka kan berkemah-kemah, itu tempatnya pasti nggak jauh-jauh. Ketika semua orang berkumpul, pasti banyak orang, mungkin anak-anak juga mendengar,
perempuan-perempuan juga mendengar walaupun mungkin tidak mengerti. Tetapi ketika Musa bicara tentang firman Tuhan, selalu umat itu akan berkumpul di sana. Tetapi secara khusus saudaraku, ketika mengajarkan kepada anak-anak, bukan Musa tidak mau. Ini bukan tanggung jawabnya Musa. Ini adalah tanggung jawabnya orang tua. Ini adalah tanggung jawabnya bagian keluarga di situ, terutama orang tua. Bukan tanggung jawab Musa lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, kata berulang-ulang ini ya, ini di tempat lain diterjemahkan itu dengan rajin sebenarnya. Ya, dengan rajin. Jadi ada kalanya saudaraku ya, kadang-kala kita juga ngalamin ya. Ketika kita nasihatin orang kemudian tidak dengar, ya sudahlah. Ya. Saya berapa kali menemukan orang-orang seperti ini, saudara, khususnya hamba-hamba Tuhan atau mungkin para pelayan-pelayan Tuhan. Yang penting saya sudah melakukan bagian saya. Kalau dia mau terima enggak ya terserah dia. Ya. Saya pikir itu sesuatu yang seharusnya sikapnya tidak seperti itu. Ya. Kita ini bukan orang upahan maksudnya. Setiap kita ini ambil bagian di dalamnya, saudara. Ya. Apalagi mungkin hamba-hamba Tuhan. Ya. Apalagi kita sebagai orang tua. Bagaimana Alkitab berkata bahwa berulang-ulang ini tidak cukup sekali, 2 kali. Apakah 5 kali, 7 kali, 10 kali? Ini nggak ada batasnya, berulang-ulang itu terus, saudaraku. Makanya ya ada kitab ulangan ini, saudaraku ya. Kembali diulangin lagi kata-kata itu kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan dengan rajin, saudaraku. Rajin mengajar berarti, saudaraku, mengoptimalkan setiap momen, ya. Pada waktu duduk, berbaring, pada waktu bangun maupun di tengah perjalanan, setiap momen adalah momen pengajaran. Jangan sampai ada satu momen pun terlewatkan. Bukan berarti saudaraku, anak kita ini kita ajarkan Alkitab terus, ayo, mereka bukan mahasiswa teologi, saudara, yang tiap hari terima firman Tuhan, terima belajar Alkitab, bukan begitu. Ya. Tapi dalam setiap hal apapun, mereka pasti diarahkan kepada Tuhan. Bukan hanya diingatkan tentang perintah-perintah Tuhan, saudara. Tetapi bagaimana memahami ketika mereka melakukannya itu. Karena apa, saudara? Ketika kita mengajarkan anak, ayo kamu rajin belajar. Ya, seringkali yang kita pikirkan adalah, ya supaya kamu pintar, supaya kamu naik kelas, supaya kamu nilai kamu bagus. Tapi mesti ditambahkan sesuatu, supaya kamu bisa memberikan nilai yang terbaik kepada Tuhan. Kamu kan anak Tuhan. Jadi apa namanya, saudara? Momen-momen itu yang mesti kita pakai, saudaraku, untuk mengarahkan mereka kepada Tuhan. Ya. Jadi bagian ini, saudaraku, mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini sebagai sarana pembelajaran. Orang tua bertugas untuk mengaitkan kebenaran firman Tuhan dengan setiap aspek kehidupan. Saya ingat sekali kesaksian dosen, saudaraku ya. Dosen saya pernah mengajarkan anaknya. Anaknya pada waktu itu sudah remaja lah, atau mungkin sudah mulai SMA atau kuliah. Sekali-sekali diajak makan ke restoran yang mewah sekali, saudara. Ya. Sekali-sekali diajak makan ke warteg, ke warteg. Ya. Dan kemudian dia mengajarkan, ingat ya, kalau kamu nggak rajin belajar, kalau kamu nggak sungguh-sungguh dalam sekolah, mungkin kamu hanya bisa makan di warteg. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh belajar sekolah ini, kamu bisa nih makan di restoran yang mahal, katanya begitu, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita senantiasa mengarahkan hidup kita, saudara, ya, dalam setiap pengajaran. Oleh karena itu kita sebenarnya perlu dekat, ya, perlu dekat kepada anak, ya, perlu. Saya memang tidak mudah, saudara. Saya ngalamin juga ya. Kita ngomong tentang mungkin saudara-saudara yang remaja ngomong, Pak, Mas, saya punya pacar, ini bagaimana? Wah, itu susah sekali, saudara. Kalau perlu diumpet-umpetin, nggak boleh orang tua tahu, saudara. Ya. Tapi kita perlu begitu, saudara. Ya. Perlu terbuka semuanya. Ya. Kita mesti menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Ya.
Ada orang tua yang seringkali saya bilang ngintili yang ngikutin terus ya. Anaknya bikin Facebook, dia bikin Facebook, saudara. Dia bikin Instagram, lihat ini anaknya ini apa saja yang ngomongnya apa saja ini ya. Postingannya apa saja ini ya. Apa saja yang dia lihat, dia buka, saudara. Diikutin ya, kemana saja diikutin, saudara ya. Saya kira nggak perlu begitu ya. Ada saatnya mereka diberikan waktu untuk mandiri, tapi dengan batas-batas tertentu. Yang penting mengajarkan keterbukaan itu, saudara ya. Bukan hanya itu, saudara, kita perlu mengajarkan mereka tentang bagaimana memahami sesuatu. Anak saya lagi belajar memahami. Ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu bukan sekedar jangan. Kenapa jangan? Itu perlu dijelaskan. Kita sebagai orang tua kadang-kadang suka begitu. Mungkin kita pengalaman ya, kita sebagai anak-anak orang tua itu hanya kadang-kadang lebih gampang suka perintah-perintah sebenarnya. Mereka menjelaskan itu kadang-kadang mungkin gengsi juga ya, pengalaman saya orang tua begitu ya. Mereka lebih suka kalau mereka ngomong A, kita mesti ikut A, nggak perlu tanya, nggak boleh tanya bahkan. Ya. Kalau kita lakukan hal itu terus, saudaraku, kita nggak akan menemukan sesuatu yang baik di dalam diri mereka, khususnya kemandirian. Ya. Saya menemukan banyak sekali khususnya hal ini terjadi kepada anak-anak hamba Tuhan. Ini pergumulan kita juga, saudaraku ya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita juga punya anak satu kali tidak begitu ya. Ada anak-anak Tuhan, anak-anak hamba Tuhan kadang-kala begitu, saudara. Main musik, kamu ikut pelayanan papa, mama, ikut saja. Tapi kadang-kala mereka tidak diajarkan. Kenapa saya mesti main musik di gereja? Kenapa saya mesti melayani? Kenapa saya mesti ngikut terus papa terus? Pengalaman dari teman-teman hamba Tuhan yang mereka kadang-kala karena hanya menutupi rasa malu, anak pendeta mesti ini dong, hidupnya baik-baik, mesti pelayanan terus, saudara. Tapi tidak menjelaskan kenapa kamu mesti pelayanan. Itu penting sebenarnya. Kalau tidak sampai di situ, saudaraku, nggak akan bertahan lama. Akhirnya mereka akan kelihatan pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, saudaraku, mari kita dalam segala hal sebenarnya, kalau kita boleh bicara tujuan hidup kita ini apa sih sebenarnya, saudaraku ya. Rick Warren itu menulis ada 2 hal selama kita hidup di dunia. Yang pertama, kita mesti melayani gerejanya. Gerejanya ini bukan hanya bicara tentang organisasi, tetapi sesama anak Tuhan kita mesti melayani itu. Tidak mesti saudara menjadi full timer gereja, bukan. Tetapi dalam pekerjaan saudara mesti mendukung dalam segala sesuatu. Ya. Saudara melakukan kepada keluarga-keluarga saudara, ini juga bicara tentang kita melayani gereja Tuhan sesama anak Tuhan, berikan yang terbaik. Yang kedua, saudaraku, kita mesti menjadi saksinya. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Ketika kita melakukannya di luar itu, saudaraku, ya kita sedang tidak di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih oleh nama Tuhan, mari sejak muda, sejak kecil, bahkan kita kembali lagi diingatkan, saudara, kita kembali apa-apa yang kita lakukan, kita kembalikan, kita arahkan kepada kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-8 dan ke-9, ya. Ini bicara tentang menjadikan firman itu sebagai otoritas kehidupan. Kita baca sama-sama ayat ini, Bapak Ibu, 8 dan 9. 1, 2, 3. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Orang Israel, saudaraku, ya, orang Yahudi bahkan zaman Yesus, bahkan sekarang pun menganggap pengajaran di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1, mulai dari ayat 1 sampai 9 ini mereka sebut namanya Shema. Ini satu pengajaran yang terus mereka ingat-ingat terus. Bahkan di dalam doa mereka, rutinitas doa ini, ayat 4 dan ke-5 tadi, saudara, yang Tuhan Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini terus diingat-ingat, terus dikatakan terus. Menjadi hafalan. Bukan hanya itu, saudaraku, ya. Ada orang-orang tertentu memahami ayat 8 dan 9, khususnya orang-orang Israel ini, benar-benar secara harafiah. Ya. Pada zaman pelayanan Tuhan Yesus ada orang Farisi itu, ya. Firman Tuhan ini ayat
ayat ini ya, Ulangan pasal 6 ditulis dalam kertas, kemudian dilipat, dibawa terus itu. Bahkan mereka juga meletakkan firman ini ditempel-tempel ya, di dinding, di rumah-rumah mereka. Benar-benar secara harafiah. Tapi saya rasa maksud Tuhan bukan sekedar itu, bukan sekedar ornamen-ornamen. Tetapi bagaimana firman Tuhan ini bicara tentang meletakkan firman Tuhan itu di tempat-tempat tertentu. Tangan, dahi, pintu rumah, dan gerbang. Saya boleh menggambarkan atau menyiratkan tentang otoritas firman Allah pada wilayah-wilayah tertentu. Ya. Ini lengkap saudaraku ya. Di tangan, di dahi, kalau saudara ingat nanti di akhir kaget saya. Di akhir zaman itu saudaraku, antikris itu ingin meletakkan tanda itu sama di dahi dan di tangan juga. Ya. Nah ini juga begitu saudaraku. Ini bicara tentang kepemilikan sebenarnya dahi dan tangan. Ya, kepemilikan jasmani kita, hidup kita. Kemudian ketika bicara tentang harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini milik-milik segala apa yang kita punyai saudaraku. Mesti ada di dalam otoritas Tuhan. Bahkan para tua-tua saudaraku orang Israel, mereka suka bicara tentang mengambil keputusan-keputusan rapat-rapat tertentu itu di depan pintu gerbang. Ya. Jadi saudara, kita mesti belajar meletakkan segala otoritas kehidupan kita atas kebenaran firman Tuhan. Saudara, kemarin itu saya bergumul tentang keputusan sesuatu ya, sama istri ya. Istri itu dapat tawaran kerja dari tempat yang lama. Saya tahu istri itu sangat cocok sekali di sana dan posisinya juga lumayan saudaraku ya. Waduh, sudah datang ke sana lagi ya, sudah wawancara, kemudian ketika pulang kemudian ngomong begini-begini. Ya mungkin kalau melihat gajinya ya lumayan ya, senang sekali saudaraku. Tapi dalam hati saya antara ngomong ya dan tidak sebenarnya. Kemudian ketika sebelum berangkat, kemarin kan saya pelayanan di Bulit, sebelum berangkat saya mandi, saya berdoa di kamar mandi saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki ya. Waduh, bukan kehendak Tuhan ya. Akhirnya ya sudahlah, belum waktunya lah, jangan dulu ya. Kalau mikir iya sih pengen juga saudara ya. Nah Bapak Ibu, kita mesti begitu ya. Mungkin kalau boleh saya pengalaman sih, bagi saya ukuran damai sejahtera itu sudah cukup untuk memberitahu. Kalau saya nggak damai sejahtera pasti saya tidak akan berani untuk melangkah maksudnya ya. Dan puji Tuhan ya, istri juga oke, nggak apa ya, dia istri yang baik, yang tunduk sama suami, yang mengasihi suami saudaraku. Tapi saya percaya memang belum kehendak Tuhan ya. Oh tapi itu luar biasa sebenarnya ya. Orangnya juga, aduh baik sekali. Sampai sekarang istri dengan bos yang lama itu masih ada komunikasi yang baik itu. Dan itu berkat Tuhan. Tapi untuk yang kemarin kayaknya Tuhan belum kehendaki. Nah maksud saya begitu saudaraku, mari kita dalam segala sesuatu, mungkin itu sepertinya sesuatu yang baik. Coba kita gumulkan, kita berdoa saudaraku. Kita benar-benar meminta kehendak Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu menjadi otoritas dalam perjalanan keluarga kita. Bahkan kita semua saudaraku, semua teman-teman yang masih bekerja, yang sekolah, ayo kita libatkan Tuhan dalam apapun. Segala sesuatu ini tidak akan bisa memperpanjang hidup kita saudaraku, itu gak penting. Apa-apa yang kita perlukan ini tidak akan menambahi usia kita, maksud saya saudara. Apa-apa yang kita lakukan ini tujuannya kita tidak boleh supaya kita hidup kita enak, umur kita panjang, nggak begitu sebenarnya saudara. Yang paling penting adalah saudara nggak perlu umur panjang, umur pendek. Kita kenal Tuhan tidak? Tuhan ada benar-benar memimpin hidup kita tidak? Itu yang paling penting di dalam hidup kita ya. Ayat yang terakhir saudaraku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu ya. Nah, saya berdoa saudaraku, firman Tuhan pada hari ini boleh senantiasa memberkati kita, menolong kita, mengingatkan kita kembali ya, bahwa
saudara yang kita semua yang sudah berkeluarga, mari kita mengokohkan kembali, menempatkan firman Tuhan di tempat yang benar di dalam keluarga kita, di dalam hati kita. Dan kita semua teman-teman yang mungkin persiapan menikah, saya berdoa ini juga menjadi pengingat dalam hidup kita untuk senantiasa membawa keluarga kita mengasihi Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah